Matahari sore mulai meredup, menebarkan semburat jingga di cakrawala. Angin berembus pelan, menggoyangkan tirai putih di ruang makan rumah sederhana tapi nyaman itu. Alia sedang sibuk di dapur, mengaduk sop buntut dalam panci besar. Harum kaldu yang kaya rempah menguar ke seluruh ruangan, bercampur dengan aroma ayam goreng yang baru saja ia angkat dari wajan. Sore ini, seperti biasa, ia menyiapkan makan malam dengan hati-hati. Makanan yang ia masak bukan sekadar hidangan, melainkan usahanya untuk menjaga kebahagiaan rumah tangganya yang mulai rapuh. Saat ia menata meja makan dengan piring porselen kesayangan, matanya terpaku pada sebuah foto yang tergantung di dinding ruang makan. Foto pernikahan mereka 5 tahun lalu. Di dalam foto itu, ia dan Raka tersenyum bahagia, berdiri berdampingan dengan busana pengantin. Senyum mereka seolah menjanjikan masa depan yang penuh kebahagiaan. Tapi kenyataan tak selalu berjalan sesuai harapan. Alia menelan ludah. Sekarang 5 tahun setelah hari itu, kebahagiaan mereka terasa semakin jauh. Terutama setelah ia menyadari dirinya belum bisa memberikan keturunan. Ia tahu, itu bukan salahnya. Tapi semakin lama, tekanan dari keluarga Raka semakin berat. Ia bisa merasakan pandangan penuh kasihan dari mertua dan saudara iparnya setiap kali mereka berkumpul. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan halus dari keluarga besar yang menilai bahwa dirinya tak cukup sempurna sebagai seorang istri. Mungkin ada yang salah dengan Alia. Kasihan Raka, masa dia nggak punya anak seumur hidupnya? Adopsi saja? Atau cari istri lagi? Setiap kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau. Alia berusaha keras untuk menepis pikiran-pikiran itu, tapi hatinya tak bisa berdusta. Ia takut kehilangan Raka. Pintu depan terbuka, suara deritnya bergema di ruangan. Raka masuk dengan langkah santai, melepaskan dasi dan menggantung jasnya di punggung kursi. Ia melirik sekilas ke meja makan sebelum tersenyum tipis. "Wah, makanannya banyak banget. Ada acara apa?" Tanyanya, nada suaranya biasa saja, tidak seantusias dulu. Alia tersenyum kecil. "Gak ada, aku cuma pengen masakin makanan favorit kamu," jawabnya pelan. Raka hanya mengangguk kecil. Ia lalu duduk di kursi dan mulai menyendok nasi ke piringnya. Dulu, ia pasti akan menarik Alia ke dalam pelukannya, mengecup keningnya sambil memujinya. Dulu, setiap kali Alia memasak, Raka akan melontarkan candaan, menggoda masakannya yang kadang terlalu pedas atau terlalu asin. Tapi sekarang kebiasaan-kebiasaan kecil itu menghilang entah sejak kapan. Mereka makan dalam diam. Hanya suara dentingan sendok dan garpu yang terdengar. Alia menatap suaminya, ingin bertanya, ingin berbicara. Tapi setiap kali ia mencoba membuka mulut, ada sesuatu yang menahannya. "Kapan terakhir kali kita benar-benar bicara?" Suasana di antara mereka begitu hening hingga suara detak jam di dinding terdengar begitu keras. "Kamu kenapa?" Tiba-tiba Raka bertanya, membuat Alia tersentak. Alia menggeleng cepat. "Enggak, aku cuma kepikiran Dinda. Dia mau datang besok kan?" Raka menatapnya sesaat sebelum kembali menyendok makanannya. "Iya, aku udah lama nggak ketemu dia. Terakhir waktu pernikahan kita kan?" Alia mengangguk. "Iya, rasanya senang akhirnya dia pulang." Raka hanya tersenyum tipis. Alia mengira kehadiran Dinda akan membawa kebahagiaan bagi mereka. Ia tidak pernah menyangka, justru kehadiran adiknya akan menjadi awal dari kehancuran pernikahannya. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah, menyelimuti halaman rumah dengan cahaya hangat. Sebuah mobil berwarna biru berhenti di depan pagar, dan seorang wanita muda keluar dengan senyum lebar. Dinda, adik perempuan Alia. Ia mengenakan kemeja putih yang rapi,
dipadukan dengan celana jeans dan sepatu sneakers. Wajahnya cerah, rambutnya dibiarkan tergerai dengan lembut. Mata coklatnya berbinar penuh semangat saat melihat Alia berdiri di depan pintu. "Alia!" serunya, berlari kecil dan langsung memeluk kakaknya erat. "Aku kangen banget." Alia tertawa kecil sambil membalas pelukannya. "Aku juga, Din. Akhirnya kamu pulang juga." Mereka berdua masih berpelukan ketika suara langkah terdengar dari dalam rumah. Raka. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikan mereka dengan ekspresi datar. Dinda melepas pelukannya, lalu menoleh ke arah Raka. Sesaat, hanya sesaat, tatapan mereka bertemu. Alia merasa ada sesuatu yang aneh dalam cara mereka saling memandang. Raka tersenyum kecil. "Dinda, sudah lama ya?" Dinda tersenyum manis. "Iya mas, sudah lama banget. Aku hampir nggak ingat kapan terakhir kali kita ketemu." Alia menatap mereka berdua, perasaan aneh mulai menjalari hatinya. Mungkin hanya perasaannya saja. Mungkin ia hanya terlalu lelah. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di dalam tatapan mereka yang membuat hatinya sedikit tidak tenang. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak kedatangan Dinda. Rumah menjadi lebih hidup. Tawa Dinda seringkali menggema di ruang tamu, dan kehadirannya membawa energi baru di rumah itu. Tapi semakin hari, Alia mulai menyadari sesuatu yang mengganggunya. Raka berubah. Ia lebih sering di rumah, lebih sering ikut mengobrol dengan Dinda, lebih sering tertawa lepas saat berbicara dengan adik iparnya. Awalnya, Alia menganggap hal itu wajar. Toh, Dinda memang anak yang ceria dan mudah bergaul. Namun, semakin lama, Alia merasakan ada yang janggal. Cara Raka menatap Dinda terlalu lama. Cara Dinda tersenyum pada Raka terlalu lembut. Cara mereka berbincang terlalu nyaman. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Alia merasa dirinya seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa yang ia anggap sebagai kebahagiaan kecil akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Sejak kedatangan Dinda di rumah, Alia mulai merasakan perubahan. Bukan perubahan yang terlihat jelas, tapi lebih pada sesuatu yang samar, seperti bayangan yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Mungkin hanya perasaannya, mungkin ia hanya terlalu lelah, tapi semakin hari, firasat buruk itu semakin kuat. Misalnya, cara Raka tersenyum setiap kali berbicara dengan Dinda, senyum yang berbeda dari yang ia berikan pada Alia. Atau bagaimana Dinda selalu ada di sekitar Raka, seolah tanpa sadar menciptakan jarak di antara mereka. Lalu ada momen-momen kecil yang semakin menumpuk. Seperti sore itu, ketika Alia masuk ke dapur dan melihat Dinda dan Raka berdiri berdekatan. Dinda sedang tertawa, sementara Raka menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah ia sedang melihat sesuatu yang berharga. Seolah Alia tidak pernah ada. Alia menggigit bibirnya, menahan rasa nyeri yang tiba-tiba menyerang dadanya. Ia ingin menepis pikiran buruknya, tapi ia bukan gadis bodoh. Malam itu Alia terbangun karena rasa haus. Ia berjalan pelan ke dapur, namun langkahnya terhenti di ruang tamu. Di balik kegelapan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Raka dan Dinda. Mereka duduk berdua di sofa, berbisik, berbagi senyuman. Jantung Alia berdegup kencang saat melihat Dinda menundukkan kepalanya, sementara Raka menatapnya dengan lembut. Itu adalah tatapan yang dulu hanya untuknya. Dinda mengangkat tangannya, menyentuh lengan Raka, dan saat itu juga dunia Alia runtuh. Ia ingin berteriak, ingin masuk ke ruangan itu dan menuntut penjelasan. Tapi tubuhnya seakan membeku.
Mata mereka berdua berbicara dalam bahasa yang tak bisa dimengerti orang lain. Dan saat itu, Alia tahu, ia telah kehilangan suaminya. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti neraka. Alia masih berpura-pura tidak tahu, masih tersenyum dan menjalani perannya sebagai istri dan kakak. Tapi luka di hatinya semakin membusuk. Sampai suatu malam, saat Raka tertidur dan ponselnya tergeletak di meja. Biasanya, Alia tidak pernah menyentuhnya. Tapi malam ini berbeda. Dengan tangan gemetar, ia membuka layar ponsel dan membaca pesan-pesan yang menghancurkan hatinya. "Dinda, Mas, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku nggak bisa terus begini." "Raka, sabar Din. Aku juga nggak mau menyakiti Alia. Tapi perasaanku ke kamu." "Pesan itu terputus di sana. Tapi bagi Alia itu lebih dari cukup. Dunia seakan berputar." Tangannya gemetar, napasnya pendek-pendek, matanya panas tapi air matanya belum jatuh. "Dinda, adiknya sendiri." Raka, pria yang bersumpah akan mencintainya seumur hidup. Alia menutup matanya, dadanya terasa sesak. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menghancurkan segalanya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa jauh di lubuk hatinya, ia sudah lama tahu. Ia hanya tidak ingin mengakuinya. Saat Raka terbangun keesokan paginya, ia mendapati Alia sudah duduk di meja makan, menunggunya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Di hadapannya, 2 cangkir kopi tersaji. Raka mengerutkan kening. Alia selalu minum teh di pagi hari. "Duduk," kata Alia, suaranya tenang. Raka duduk dengan canggung. Ia merasakan sesuatu yang berbeda pagi ini, sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. "Ada yang ingin aku tanyakan," kata Alia. Matanya menatap lurus ke arah suaminya. Raka menelan ludah. "Apa?" Alia tersenyum, senyum yang sama sekali tidak sampai ke matanya. "Sejak kapan kamu jatuh cinta pada adikku?" Raka langsung membeku. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Alia melihat bagaimana wajah suaminya berubah, bagaimana matanya melebar, bagaimana ia mencari-cari alasan. Tapi semuanya sia-sia. Alia sudah tahu, dan pagi itu semuanya berubah. Alia berdiri di ambang pintu kamar. Tubuhnya terasa lemas. Matanya menatap 2 orang yang selama ini paling ia percayai. Kini berdiri di hadapannya sebagai pengkhianat. Dinda, adik kandungnya, menangis terseduh-seduh di sudut kamar. Sementara Raka, suaminya, berdiri kaku dengan wajah menegang, jelas tidak tahu harus berkata apa. Alia merasakan sesak yang luar biasa di dadanya, seolah ada pisau yang menembus jantungnya, dan orang yang memegang pisau itu adalah 2 orang yang paling ia cintai. "Sekarang aku mau dengar dari kalian berdua," kata Alia dengan suara bergetar. "Sejak kapan? Berapa lama kalian melakukan ini di belakangku?" Hening. Dinda menundukkan kepala, menggigit bibirnya yang bergetar. Sementara Raka menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun pernikahan yang Alia perjuangkan. 2 tahun kebohongan yang ia telan bulat-bulat. Alia menahan napasnya, mencoba mengendalikan emosi yang hampir meledak. "Jadi, selama 2 tahun ini aku hanya istri di atas kertas?" Tanyanya dengan nada sinis. "Aku hanya pelengkap dalam rumah tangga yang sebenarnya sudah kamu hancurkan sejak lama?" "Alia, aku nggak bermaksud menyakitimu," kata Raka, suaranya penuh penyesalan. "Kalau kamu nggak bermaksud menyakitiku, kamu nggak akan selingkuh," bentak Alia, suaranya pecah. Matanya kini tertuju pada Dinda. "Dan kamu, Din." Alia menghela napas berat, matanya mulai memerah karena air mata yang hampir jatuh. "Kamu bukan cuma menghancurkan rumah tanggaku, kamu menghancurkan keluarga kita." Dinda mulai menangis lebih keras.
Kak, aku nggak sengaja. Aku nggak pernah bermaksud begini, katanya lirih. Sengaja atau tidak, kamu tetap melakukannya. Suara Alia meninggi. Kamu bisa menolak, kamu bisa menjauh, tapi kamu tetap memilih untuk menghancurkan aku. Alia menggelengkan kepalanya, merasa jijik. Aku muak melihat kalian berdua. Lalu tanpa menunggu jawaban, Alia berbalik meninggalkan mereka di ruangan itu, meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua yang selama ini ia sebut sebagai rumah tangga. 2 minggu setelah kejadian itu, Alia masih terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia tidak kembali ke rumah itu, tidak kembali ke Raka. Ia tinggal di apartemen sahabatnya, mencoba mencari kedamaian yang entah di mana bisa ditemukan. Namun, setiap malam, ia teringat suara Dinda yang menangis, suara Raka yang memohon maaf, dan hatinya semakin hancur. Sampai suatu hari, ia menerima telepon dari Raka. Alia, aku mau ketemu. Suaranya terdengar lelah. Alia menutup matanya sejenak. Kita tidak punya alasan untuk bertemu lagi, jawabnya dingin. Aku tahu aku salah, aku tahu aku brengsek. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk bicara. Sekali ini saja. Alia diam sejenak, lalu menghela napas. Baiklah. Alia menunggu di sebuah kafe kecil. Ia menatap jendela, melihat hujan rintik-rintik turun di luar sana. Tak lama kemudian Raka datang. Pria itu tampak lebih kurus dari terakhir kali Alia melihatnya. Matanya cekung, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Terima kasih sudah mau bertemu denganku, katanya pelan. Alia hanya menatapnya tanpa ekspresi. Aku nggak akan cari alasan, lanjut Raka. Aku tahu aku salah, aku bodoh, aku nggak pantas dimaafkan. Alia menautkan jemarinya di atas meja, mencoba menahan emosinya. Kalau kamu tahu kamu nggak pantas dimaafkan, kenapa kamu masih mengkhianatiku? Tanyanya lirih. Aku nggak tahu. Raka menggeleng, suaranya terdengar putus asa. Aku nggak tahu kenapa aku melakukan ini. Aku nggak tahu kenapa aku menyakiti perempuan yang paling mencintaiku. Alia tersenyum miris. Itulah masalahnya, Rak. Kamu nggak pernah tahu apa yang kamu mau. Raka menggenggam tangannya, tapi Alia menarik tangannya kembali. Alia, aku ingin memperbaiki semuanya. Alia menatap Raka dalam-dalam. Luka ini terlalu dalam untuk diperbaiki, katanya pelan. Hening. Alia mengambil napas panjang. Aku nggak akan memaafkanmu, tapi aku juga nggak akan menyimpan dendam. Matanya menatap lurus ke mata Raka. Aku mau kita bercerai. Raka terdiam, rahangnya menegang. Ia tahu ini akan datang. Tapi tetap saja, mendengar langsung dari mulut Alia terasa seperti pukulan keras yang menghancurkan harapannya. Alia berdiri. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu, Raka. Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan pergi, meninggalkan suaminya yang kini hanya tinggal kenangan. Perceraian bukan hal yang mudah. Alia butuh waktu untuk benar-benar menerima semuanya. Malam-malam yang panjang ia habiskan dengan menangis. Pagi-pagi ia bangun dengan hati yang terasa kosong. Tapi perlahan, ia mulai menemukan dirinya kembali. Ia mulai membangun bisnis kecilnya. Ia bepergian, melihat dunia dengan mata yang baru. Ia menyembuhkan hatinya, bukan dengan mencari pengganti, tapi dengan mencintai dirinya sendiri lebih dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, ia duduk di sebuah taman, menatap langit sore yang berwarna jingga. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum. Bukan karena seseorang, bukan karena cinta yang penuh kepalsuan, tapi karena dirinya sendiri. Alia telah menang. Bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya.